Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berandai-andai tentang kehidupan kita. Awalnya atau titik tolaknya tentu yang konkret, tetapi kemudian kita bisa membayangkan seandainya hal ini yang terjadi. Saya mulai dengan kenyataan dan keyakinan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini cukup untuk semua orang, berlimpah-limpah, dan semuanya gratis. Langit, udara, air, tanah, semua diciptakan oleh Tuhan untuk hidup kita. Silahkan dipakai. Cukup dan berlimpah-limpah. Itu kenyataannya. Tetapi ternyata ada orang yang tidak berkecukupan. Ada yang kekurangan, ada yang berlebihan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau Anda kekurangan, kalau Anda mengalami kesulitan, bukan salah Tuhan. Tuhan sudah menciptakan bumi ini berlimpah-limpah. Hutan dengan segala macam sumber dayanya, silahkan. Lautan dengan segala macam ikan dan apa saja yang bisa dimanfaatkan, gratis semuanya. Tetapi kemudian manusia membuatnya menjadi tidak gratis. Ada yang merasa bisa memiliki lebih banyak, sementara yang lain tidak mendapatkan. Nah, pengandaian atau seandainya itu mulai dari sini. Bagaimana seandainya tidak ada orang yang kekurangan? Bagaimana seandainya orang yang berlebihan itu mau berbagi sehingga tidak ada satu orang pun yang berkekurangan? Seandainya. Karena sebetulnya awalnya Tuhan menciptakannya cukup bahkan berlimpah-limpah. Mengapa tidak cukup? Karena ada yang merasa mempunyai hak untuk mempunyai banyak, mengumpulkan, menyimpan, dan sebagainya. Dan karena itu ada yang kekurangan. Kalau seandainya masing-masing di antara kita berusaha berjuang untuk terus-menerus mengatakan cukup untuk saya, cukup untuk saya. Karena memenuhi keinginan hati orang itu tidak ada habisnya, seperti jurang tanpa dasar. Sebetulnya juga pemerintah sudah mengatur perusahaan-perusahaan harus ada yang namanya social responsibility. Ada tanggung jawab sosial. Ada CSR kalau tidak salah. Itu sebagian yang disisihkan untuk membantu kehidupan sosial masyarakat dari sebuah perusahaan. Tapi peraturan-peraturan itu tidak cukup. Hati kita tidak cukup hanya diatur-atur. Kita perlu mempunyai spiritualitas, yaitu spiritualitas cukup. Dan sebetulnya itu yang menyelamatkan loh. Makan, kalau secukupnya kita sehat. Tapi kalau makan berlebih, malah diabetes. Sakit. Pakaian juga secukupnya. Bagaimana kalau kemudian juga dalam hal yang lain-lain, kita juga berani bilang cukup, cukup, cukup. Sehingga spiritualitas cukup itu membantu kita untuk mau lebih berbagi. Mau lebih memberikan diri. Karena itu spiritualitas Yesus. Yesus mengasihi dengan memberikan diri. Memberikan, akhirnya semua diberikan. Nah, seandainya kita mempunyai spiritualitas cukup, kita kemudian mempunyai semangat berbagi dan ikut bertanggung jawab terhadap hidup orang lain, kebahagiaan orang lain, kesejahteraan orang lain. Sehingga hidup ini tidak dialami sebagai melulu hak saya, pilihan saya, keinginan saya. Tetapi saya menjadi bagian dari masyarakat. Saya menjadi bagian dari kehidupan bersama. Dalam masyarakat tradisional, sebetulnya ada barang-barang sumber daya alam yang boleh disimpan. Tetapi tidak untuk diri sendiri.
Biasanya disimpan itu untuk kebutuhan kepentingan bersama. Ada masyarakat yang punya lumbung, itu lumbung desa. Dimasukkan di situ padi. Dan hanya digunakan ketika ada kekurangan atau kelaparan. Sehingga masyarakat tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang tidak bisa makan. Dan itu juga merupakan semangat yang perlu kita tiru. Gereja sebetulnya adalah sebuah kesatuan, di mana kita saling berbagi, apa saja. Gereja adalah orang-orang yang merasa sudah cukup karena sudah diselamatkan. Dan kemudian tinggal berbagi. Apa saja dibagi. Ya, harta benda juga dibagi sebagai dana sosial melalui PSE. Tetapi juga diri kita dibagi melalui pelayanan, kunjungan orang sakit, ikut mendoakan. Dan juga pemikiran kita dibagi. Ide-ide kita dibagi. Renungan juga dibagi, supaya kita mempunyai kecukupan semuanya, tidak ada yang berkekurangan. Itulah ide gereja. Dan saya bahagia sekali karena mendapatkan sebuah pengalaman ketika salah satu dari antara umat kita yang sakit masuk rumah sakit, dan kemudian kita semua merasa tergerak untuk berbagi. Sehingga saudara kita yang sakit itu bisa sehat, karena didoakan, tetapi juga bisa keluar dari rumah sakit dan merasa bahwa diperhatikan. Dan itulah gereja. Nah, seandainya semangat ini makin lama makin besar, sehingga tidak ada satu orang pun yang berkekurangan, tidak ada satu orang pun yang kemudian pusing karena tidak punya uang. Tidak ada satu orang pun yang kemudian merasa tidak bisa berbagi karena tidak punya kesempatan, sibuk bekerja. Tentu kita ada keseimbangan. Karena sebetulnya semangat cukup itulah yang membuat kita bahagia. Mari kita menanamkan di dalam pikiran dan hati kita juga bawah sadar kita, bahwa kita ini berkecukupan, bahwa kita ini senang berbagi. Pertama-tama, karena memang Tuhan Yesus sudah lebih dulu berbagi. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hidup berbagi itulah yang membahagiakan. Mudah-mudahan bukan hanya kita, anggota gereja, yang semuanya berkecukupan, tetapi seluruh umat manusia berkecukupan. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa hidup karena tidak punya uang. Karena sebetulnya Tuhan menciptakan semuanya gratis. Burung tidak bekerja aja bisa makan, tidak punya duit. Binatang-binatang lain tidak punya uang, bisa hidup. Manusia yang katanya pinter, jangan sampai tidak punya uang, tidak bisa hidup. Ada yang salah. Dan kalau kita ikut bertanggung jawab atas hidup saudara-saudara kita, maka dengan semangat cukup, semangat berbagi, tidak ada yang berkekurangan. Semuanya akan hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Aku datang supaya kamu semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Tuhan memberkati.